Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Ketemu lagi. Hari ini aku mau membahas bagaimana sih caranya kita tuh deket sama Allah, tapi kita tuh sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, pernah gak sih kita itu tuh ada niat lah mau deket sama Allah gitu kan. Pengen lah hari ini aku khusyuk nih seperti itu. Tapi karena kita itu kan sibuknya, kadang manusia ini sibuknya kan luar biasa nih. Kayak ada kerjaan yang numpuk, permasalahan keluarga yang nggak ada habisnya, yang kok nggak selesai-selesai gitu. Terus kok tiba-tiba waktu udah, kok udah sore aja gitu. Akhirnya apa? Ibadahnya tertunda, ibadahnya ditinggalin. Tetap jadi kayak uring-uringan lagi. Terus gimana dong Kak caranya deket sama Allah tapi kita nih lagi sibuk gitu, mau tahu apa-apa aja gitu kan, tips-tipsnya gitu. Jangan skip video ini, tonton terus sampai habis, mana tahu di video ini jawaban untuk kamu yang lagi bingung nih, gimana sih Kak cara deket sama Allah, lagi kita tuh sibuk gitu. Nah, di sini ya, dengerin sampai habis. Yang pertama itu simple sih deket sama Allah itu sebenarnya. Yang pertama itu jaga sholat 5 waktunya. Langkah pertama itu memang harus jaga sholat 5 waktu, tepat waktu, jangan sampai ninggalin sholat. Apapun yang kalian kerjakan, jangan sampai ninggalin sholat gitu loh. Sholat itu tiang agama yang paling utama. Karena ketika kita nanti telah diwafatkan, yang Allah tanya adalah sholat. Sholatmu, begitu loh. Karena sholat itu kan tempat di saat kita tuh lagi heboh-hebohnya tentang pekerjaan, capek, letih, kita balik sama Allah, ngadu sama Allah itu hati jadi tenang loh teman-teman. Kita nggak akan seuring-uringan itu yang awalnya kita mumet, buntu, kita harus ngapain. Ketika kita selesai sholat, itu ada aja jalannya. Allah pasti kasih jalan. Tapi kita balik benar-benar meminta sama Allah ya. Karena apa? Tidak ada yang harus diburu-buru di dunia ini kecuali sholat. Hanya sholat yang boleh diburu-buru. Buru-buru dalam arti ketika azan berkumandang, langsung, langsung ambil air wudhu, langsung sholat. Itu maksud buru-burunya ya. Yang kedua, perbanyak zikir dan sholawat di saat aktivitas. Jadi tuh kalau deket sama Allah tuh kan simpel kan. Kita lagi ngetik aja deh, ngetik lagi apa kerjaan. Ya udah sambil zikir, sambil astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu terus teman-teman dan sholawatnya. Maka aku bilang jangan pernah tinggalin sholawat dan zikir. Zikir. Nah, pakai aja ini seperti ini loh, kayak zikir, pakai tasbih. Banyak tasbih itu banyak sekali dijual. Jadi teman-teman tuh, jadi kita nggak usah pakai tasbih yang kayak biasa ya orang habis sholat kayak bapak-bapak gitu kan tasbih yang panjang itu nggak usah pakai tasbih digital atau tasbih yang harga 10 ribuan juga bisa teman-teman. Jadi sekarang itu udah semua tuh dipermudah gitu ya. Gimana caranya kita tinggal gimana kitanya aja mau apa enggak gitu. Cari tasbih, coba mulai. Kan aku pernah bikin challenge gimana dalam 1 hari tuh sholawat 100 kali gitu. Selagi apa lagi duduk pertama 10, lagi misalnya mau makan 10, seperti itu ya. Sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ya, jadi nggak perlu 1 juz kita tuh dalam misalnya lagi kerja nih. Pokoknya kan yang paling heboh sebenarnya di dunia kerja ya, sama dunia ibu-ibu rumah tangga lah gitu yang aku ambil contoh. Jadi kalau misalnya kita tuh lagi heboh nih di dunia kerja, lagi heboh kan pasti ada waktu istirahat. Nggak perlu kita itu baca sampai 1 juz. Tapi kalau kita misalnya dalam satu duduk kita baca selembar 2 lembar itu lebih baik. Selesai sholat zuhur atau selesai apa sholat duha kita baca 2 lembar. Sholat zuhur nanti baca 2 lembar. Nanti sholat asyar baca lagi 2 lembar. Nanti pulang ke rumah sholat maghrib 2 lembar. Seperti itu aja. Tapi istiqomah ngerjainnya. Nggak harus 1 juz yang satu duduk. Tapi nanti maghrib asarnya itu nggak dikerjain. Itu jadi yang lebih kayak mending per lembar dalam satu duduk daripada 1 juz dalam satu duduk gitu kan. Karena setiap hari ya kita itu ketika kita baca Al-Quran juga hati kita jadi tenang loh. Dan yang aku pernah baca juga katanya kalau Al-Quran itu nanti bakal
kayak bersaksi ya kalau kita tuh sering membacanya tuh di hadapan Allah tuh katanya gitu. Dia tuh bilang nih Allah aku sering dibaca loh sama dia yang kayak gitu loh teman-teman. Rugi kan kalau nggak baca Al-Quran gitu. Terus awali aktivitas itu karena niat tuh karena Allah gitu. Kita misalnya kayak ibu rumah tangga ya, kayak kita tuh kan bekerja nih, kita nih ibu rumah tangga nih, aku sekarang contohkan, kayak akulah pribadi. Kita nyiapin sarapan, bikin makan untuk anak, bekal untuk suami, kita buatin makan untuk anak siang hari, untuk nanti suami makan malam pas pulang kerja gitu ya teman-teman ya. Itu udah dihitung ibadah, udah dihitung pahala. Jangan kan gitu, ini ibu-ibu ya, ibu-ibu nyiapin minuman. Biasa suami itu kan pulang kerja tuh ada minuman gitu, gelas air putih gitu. Itu udah dihitung pahalanya ibu-ibu. Terus ibu-ibu nanti makan. Anak-anak minta makan, kita sendokin nasi aja ke dalam piring untuk anak-anaknya. Itu udah terhitung pahala, Masya Allah. Ya Allah luar biasanya Allah ya. Setiap kegiatan kita itu selalu dihitung ibadah. Ibu nyetrika, ibu bersihin rumah, apa lagi ibu kerjakan. Memang benar-benar mencari lilah gitu ya Bu ya. Kita lelah, tapi lilahnya Bu ya Allah Masya Allah pokoknya intinya tuh memang capek ya kita ya ngurus toddler ini emang luar biasa, tapi percayalah capek kita itu akan dibayar sama Allah. Allah itu nggak pelit gitu loh. Jadi kayak ya seperti suami kita aja lah nyari nafkah ya, nyari rezeki, itu juga kehitung pahalanya yang luar biasa gitu. Jadi setiap langkah manusia di dunia ini yang dalam hal positif itu Allah selalu kasih pahala dan terhitung ibadah gitu ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya ya teman-teman ya. Jangan lupa doa. Nah ini yang paling penting, jangan lupa doa. Kadang kita tuh kan selesai sholat kadang ada juga ya yang nggak berdoa, aduh buru-buru nih jadi nggak doa gitu. Jangan dong, karena katanya sih kalau kita tuh nggak berdoa selesai sholat itu jatuhnya sombong, kita kayak nggak butuh Allah gitu. Terus manusia ini kan suka minta tolong sesama manusia ya. Padahal aku juga udah sering bilang jangan pernah minta tolong sama manusia, minta tolongnya tuh sama Allah. Nggak boleh minta tolong sama manusia itu. Gitu. Karena apa? Kita doa, kita kan minta sama Allah, kita berdoa, sampein aja semua ke Allah, curhat sama Allah, nangis, minta apa aja yang kalian mau gitu. Nanti apa? Biar Allah gitu yang jawab, karena Allah tuh tempat ngadu terbaik loh untuk manusia. Luangkan waktu untuk yang keenam, luangkan waktu untuk muhasabah diri. Sebelum tidur, coba kita duduk ngerenungin. Aku hari ini udah berbuat baik apa ya? Terus kayak dosa apa yang harus aku taubatin gitu loh. Terus udah bersyukur belum ya sama nikmat Allah hari ini? Apa aku kufur nikmat hari ini? Kayak gitu. Jadi kayak muhasabah diri kita tuh bukan buat kita tuh gimana gitu supaya kita tuh lebih banyak mengingat Allah dan banyak bersyukur dan memperbaiki diri. Terus yang ketujuh, berteman sama orang-orang soleh. Nah itu paling penting. Jadi lingkungan itu memang berpengaruh untuk kehidupan kita gitu. Jadi kayak cari teman tuh yang selalu ngajakin kebaikan, ngajakin untuk sholat gitu, dijauhkan kita tuh dari hal-hal buruk. Terus kita tuh harus cari temen yang saat kita berbuat salah, dia tuh menegur, bukan malah mensupport. Nah itu teman-teman yang paling harus kita perhatikan gitu ya. Terus karena teman baik itu bisa jalan mencari membuat jalan kita tuh untuk menuju surga juga bisa. Kayak gitu. Jadi cari teman tuh yang bikin kita tuh makin deket sama Allah, bukan makin jauh. Jadi ayo teman-teman, walaupun kita sibuk, jangan lupa sama Allah. Justru kalau lagi sibuk tuh kayak lagi lelah cari nafkah gitu ya, kayak gini loh, kayak, apa sih, urusan dunia kita kan banyak, kita tuh kayak lelah sendiri. Justru kita tuh harus perbanyak zikir, sholawat, gitu aja sih, simple Kak ibadah-ibadahnya. Pokoknya gitu aja teman-teman ya. Makasih udah mau dengar, semoga video ini bermanfaat untuk kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalau aku posting video-video lagi tuh keluar gitu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.